Hai guys, what's up? Nama aku Vanuel, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakal ngakuin video yang berbeda daripada video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini aku mau kayak buat segmen dimana aku bisa share dan bisa nge-share pengalaman bisnisku dan perkembanganku kira-kira nanti ke depan. Jadi kenapa aku mau buat video kayak gini? Karena supaya ke depan aku bisa lihat perkembanganku dari aku mulai sekarang sampai nanti mungkin 5 tahun ke depan kayak gimana. Nah, buat kalian yang mau lihat video-video kayak gini, boleh kalian subscribe dan like. Cuman kalau misalnya kalian nggak mau lihat ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa juga. Ini cuman aku buat supaya aku bisa nge-share pengalamanku dan aku bisa lihat perkembanganku. Oke? Jadi hari ini kita bakal di episode 1 ya. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang ads dan tentang Tokopedia, Shopee, dan Facebook Ads. Aku mau supaya ada brandku. Nanti kalian bisa lihat di selanjutnya ya, supaya bisa berkembang. Nah, kita pertama cari cafe dulu supaya kita bisa lebih fokus lah kira-kira. Karena jujur aku kalau di rumah nggak bisa fokus karena ada TV dan ada tempat tidur, itu lebih susah. Jadi kita cari dulu cafe supaya bisa lebih fokus lah. Let's go. Oke, jadi kita sampai di Anak Panah Kopi Gajah Mada sama Kang. Nanti kalau misalnya sudah masuk, kita bakal ketemu lagi ya. Bye-bye. Oke guys, jadi jujur kenapa aku mau buat konten kayak gini? Karena jujur aku mau melihat perkembanganku nanti ke depannya kayak gimana. Nah, jadi aku punya beberapa bisnis yang sekarang lagi berjalan, seperti Vanuksui, Geduksui, dan beberapa brand lainnya. Cuman yang aku mau naikin ya itu sekarang brand lokal sebenarnya. Aku mau supaya bisa buat brand sendiri dan bisa produksi dan bisa kayak brand ini biar naik juga gitu loh. Aku punya kebanggaan punya brand sendiri. Nah, jadi brand ini itu namanya BLVK Goods. Kalian bisa cek IG-nya di sini. Buat barang-barang seperti kayak gini, ada waist bag, ada juga sandal gini. Jadi salah satu kenapa aku mau buat konten kayak gini tuh karena aku mau lihat 5 tahun ke depan perjalananku itu kayak gimana membuat brand ini. Karena jujur kalau mau buat brand lokal sendiri itu susah karena lawannya banyak dan kita harus punya cara tersendiri untuk promosi dan lain-lain. Cuman aku up to that job, jadi aku mau supaya aku bisa berkembang gitu dan aku nggak bakal nyerah sampai brand ini bakal naik. Nah, jadi hari ini kita punya episode 1 yaitu mau bahas tentang cara supaya naik brand. Ini kalian bisa juga nyontoh dan mungkin bisa belajar dari hari ini ya. Aku juga lagi belajar sebenarnya. Nah, aku kan sekarang masuk di Instagram, Tokopedia, Shopee, sama ya itu 3 itu sih. Dan aku lihat caranya supaya jualan di sana, caranya rame gimana sih. Kemarin aku sudah endorse orang-orang beberapa dan habis berapa juta dan hasilnya oke, cuman nggak sebagus itu. Nah, aku lihat-lihat di internet dan nyari-nyari cara supaya bisa rame. Salah satunya adalah dengan cara kita pakai, kalau di Tokopedia pakainya Top Ads, kalau di Shopee namanya Shopee Ads atau apa, kurang lupa aku. Kalau di Instagram kita bisa pakai Facebook Ads. Nah, hari ini aku kenapa masuk cafe ini dan kenapa aku mikir aku harus di cafe bukan di rumah. Salah satunya karena aku harus fokus. Hari ini aku mau supaya BLVK Goods ini, brand yang aku punya ini bisa bagus di 3 platform tersebut. Jadi aku hari ini mau fokusin hariku buat itu. Coba kayak gini misalnya ya. Oke, jadi ini laptopku. Ini adalah toko baruku yaitu BLVK Goods. Agak ngabur ya. BLVK Goods dia baru, maksudnya baru bronze, cuman dia masih baru soalnya ya. Aku baru buat ini dan masih baru banget ya. Ini masih bronze dan ini ada Shopee, ada Instagram juga. Nah, aku lagi nyari cara nih supaya bisa brand ini bisa naik. Nah, ini aku nyari cara dan salah satu cara yang aku lagi nyoba adalah Top Ads. Karena sebelumnya kan aku juga udah punya pengalaman jualan di Tokopedia. Cuman karena ini produk baru, lagi cari cara nih supaya bisa naik.
Ya salah satunya adalah Topets ini. Oke, jadi habis ini aku bakal ngatur-ngatur Topseller dulu sama Shopee Center. Dan Instagram aku bakal pelajari dulu tentang Facebook. And then aku bakal makan dulu untuk break. And then kita bakal ngomong-ngomong lagi tentang topik pembicaraan hari ini. Oke, jadi aku barusan selesai kerjaanku tadi nangani Shopee dan kawan-kawan supaya bisa tambah rame ya. Ini masih belajar juga sih sebelumnya. Cuman ini sambil aku makan, aku mau bicarain topik yang kira-kira mungkin banyak yang sekarang bertanya-tanya. Jujur kan banyak yang mungkin mikir satu kayak gini, misalnya kamu pas SMP ada tatanan di mana kamu SMP, SMA, kuliah, and then kerja. Nah, pertanyaan yang mungkin diomong-omongin kayak kenapa ada beberapa orang yang jualan atau beberapa orang sudah mulai usahanya sebelum kuliah atau mungkin sebelum kerja yang harusnya. Nah, itu ada beberapa orang yang tanya sama aku memang kadang-kadang, Van, kamu itu kan udah hidup di keluarga yang lumayan lah. Kamu udah usah kerja, kamu udah usah cari duit sebetulnya untuk pas SMP dan SMA, tapi kenapa kamu masih mau jualan? Atau kamu masih mau kerja sendiri lah kira-kira? Nah, itu banyak banget yang tanya-tanya kayak gitu. Dan aku bakal bahas jawabannya di sini ya. Ini bukan maksudnya kayak aku nggak banyak bacot atau nggak banyak ngomong-ngomong. Aku cuma mau straightforward aja. Dan aku mau kayak ngomong sejujur-jujurnya sama kalian. Terserah kalian mau dengerin apa deh. Tapi menurutku kayak gini, ada suatu kebanggaan di mana kita itu bisa menikmati hasil jerih payah kita sendiri. Of course, aku juga mau membuktikan pada orang tuaku, pada teman-temanku, kok aku itu juga bisa mempunyai kayak stepping ground sendiri, kayak punya pokok sendiri gitu lah. Nah, kenapa susah payah di mana aku bagusnya sekarang sekolah atau kuliah atau mungkin nyari ilmu sebanyak-banyaknya, maka sekarang aku malah kerja duluan. Jujur aku lebih suka gimana aku belajar itu bukan cuma teori, cuman aku orangnya itu lebih suka jalan dulu, and then aku gagal dulu, aku belajar dari kesalahan. Memang itu untuk beberapa orang kayak susah dan ngapain, mending kamu belajar teori yang bener-bener banyak, and then baru kamu kerja supaya tidak banyak kesalahan. Cuman buat aku nggak apa-apa kita banyak kesalahan, yang penting nanti ke depannya kita bisa ngakuin yang terbaik yang kita bisa. Nah, sekarang aku lagi buat bisnis baru yaitu local brand. Banyak kesusahan dan aku mau juga aja dikit jujur, buat local brand ini tuh susah banget karena satu, lawan banyak sekali, and then kita belum punya nama sama sekali di jualan-jualan kayak gini. Dan emang aku dari yang sebelumnya jualan reseller atau dropship masuk ke jualan produksi sendiri, dan aku membuat produk sendiri ini beda kesulitannya. Nah, makanya ini aku juga lagi belajar. Buat teman-teman yang mungkin masih mengalami masalah yang sama kayak aku, kita berjuang sama-sama bro. Kalian bisa share story kalian di komen atau gimana. Cuman ke depan aku bakal nge-share kira-kira update-ku kayak gimana. Misalnya aku sekarang update udah kira-kira sebulan atau 2 bulan. Perencanaannya sebelumnya sudah 6 bulan. Aku mau membuat suatu local brand di mana aku memproduksi sendiri. Cuman sampai sekarang itu belum tahu kapan kira-kira, sampai kemarin-kemarin itu belum tahu kapan kira-kira bakal jalan. Sampai kemarin aku ketemu sama beberapa potensi produk yang bisa tak jual. Potensi produk yang tak jual itu yang sekarang aku sudah rilis ya, yaitu adalah tas, yaitu BLVK Goods. Ini sudah rilis dan udah aku permak banget, dan ini desainnya juga sebenarnya kita buat supaya simple dan elegan. Tapi memang jujur kesulitan buat brand sendiri itu susah banget karena caranya gimana supaya kita bisa tahu kebutuhan masyarakat itu kayak gimana, bukan kebutuhan kita sendiri. Nah, ini aku lagi belajar memang. Dan kita juga sudah produksi yaitu sandal yang mungkin kira-kira 2 bulan lagi bakal rilis.
Itu kira-kira 2 bulan lagi. Nah, and then aku juga punya beberapa ide yang mungkin aku belum bisa share sekarang supaya nanti aku udah omdo gitu kira-kira gitu lah. Buat teman-teman yang sekarang lagi jualan dan bukan produksi ya, maksudnya jualan. Maksudnya kalian masih SMA, masih SMP, kuliah, dan kalian mau membuat bisnis sendiri. Aku mau ngomong kalian semangat aja. Karena jujur, ini kata-kata aku ya. Maksudnya ini dari aku pengalaman pribadi. Yang paling penting itu sebenarnya kemauan diri kita dan konsisten supaya kita bisa maju. Kalau misalnya kita tidak ada kemauan diri dan tidak berani buat step atau take action, tidak bakal jadi. Maka dari itu kalian yang sekarang masih mulai bisnis, semangat, karena susahnya itu bener-bener pol, apalagi kalau misalnya kalian produksi sendiri, dan pasti pusing. Cuman percaya aja di ending goal-nya itu bakal bagus buat kalian gitu. Itu sih yang aku mau ngomong, kira-kira pokok pembicaraannya itu hari ini. Permasalahan pasti ada, cuman kalau misalnya nggak ada kalau misalnya jualan itu gampang, produksi itu gampang, semua pasti bisa. Maka dari itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. Aku selalu mikir, aku harus jadi orang yang mandiri. Jadi aku punya mimpi yang besar. Aku mau supaya nanti umur 19, umur 20, aku sudah bisa financially stable dan aku sudah punya pegangan sendiri, atau misalnya aku punya rumah sendiri atau punya hobi sendiri. Tapi itu nanti. Yang penting adalah aku harus fokus sekarang ini. Nah, jadi stay tune for updates next. Aku mau makan dulu ya. Oke guys, sekian buat hari ini. Jadi main point yang aku mau kasih, kenapa aku membuat video kayak gini adalah aku bukan untuk sombong dan untuk kayak share keberhasilanku. Cuman aku mau share pengalaman pribadiku yang aku sudah pernah alami dan yang ke depan aku akan alami. Karena aku merasa memang kita sebagai anak muda, mungkin kita tuh menilai diri kita ini masih muda dan tidak bisa ngelakuin apa-apa. Cuman jangan buat itu jadi alasan untuk kita tidak bisa berkembang. Buat aku, talent yang aku punya sekarang ini, aku mau ngembangin sebisaku supaya aku ini bisa mencapai potensi terbaikku di umurku yang sekarang ini. Nah, ke depan mungkin konten-konten kayak gini bakal lebih banyak dan bakal lebih jelas buat kalian dan buat kita semua lah kira-kira lah. Untuk next video, aku bakal share pengalaman bisnisku dari awal sampai sekarang ini. Jadi kalian bisa mungkin terserah subscribe apa enggak, tapi aku bakal share nanti ke depannya supaya mungkin bisa menginspirasi atau bisa membantu kalian yang mungkin sekarang ini masih memulai bisnis atau mungkin lagi struggle. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.